Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jemaah sekalian, alhamdulillah, nikmat Allah begitu besar. Di antara nikmatnya Allah berikan kemudahan kita untuk berpuasa, untuk beribadah, duduk di majelis ilmu. Ini adalah bagian dari mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah mulia. Mencari ilmu adalah ibadah yang paling tinggi nilainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati kita untuk berada di atas Islam yang benar. Bahasan kita di sini melanjutkan bahasan kita pada serial rukun iman, yaitu kita akan bahas pada rukun yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Allah membagi kehidupan manusia ini menjadi 4 kehidupan. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, thumma yuhyikum, thumma yumitukum, thumma ilaihi turja'un." Di ayat ini Allah bagi kehidupan manusia itu menjadi 4 tahapan. Seperti yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Kehidupan yang pertama adalah kehidupan manusia di alam rahim. Dimulai sejak ditiupkannya roh. Sejak ditiupkannya roh, disitulah kehidupan manusia yang pertama di alam rahim, yaitu alam rahim seorang ibu. Yang kedua, kehidupan manusia di dunia. Antara kehidupan pertama, kehidupan dunia ini perpindahan tempat. Ketika selesai dari tahap pertama, maka dia akan pindah ke tahap yang kedua. Bedanya apa tahap pertama, kedua? Tahap kedua ini adalah kehidupan taklif. Apa taklif itu? Kehidupan perintah dan larangan. Taklif atau perintah dan larangan. Nah, disinilah manusia punya kewajiban untuk patuh dan taat, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Inilah kehidupan yang penuh dengan fitnah. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan
untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Inilah kehidupan dunia, ujian, ibtila, imtihan, penuh dengan ujian, untuk mengetahui liya'lamal mujahidina liya'lamas sabirina minkum, agar Allah tahu siapa yang sabar, siapa yang bersungguh-sungguh, dan siapa yang tidak. Siapa yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan siapa yang tidak. Inilah kehidupan dunia. Dan disinilah penentu untuk kehidupan berikutnya, yaitu tahap yang ketiga. Ini level 3 ini, yaitu kehidupan barzakh. Artinya, setelah kehidupan dunia, manusia akan pindah ke kehidupan barzakh. Apa bedanya? Dalam kehidupan dunia, manusia punya kewajiban untuk patuh dan taat. Dalam kehidupan dunia, manusia banyak mengalami ujian, cobaan. Cobaan duniawi. Tapi tahap yang ketiga, tidak ada lagi yang namanya perintah dan larangan di sana. Tidak ada taklif, tidak ada perbuatan manusia. Tidak ada lagi yang namanya ujian duniawi. Tapi alam barzakh adalah alam di mana manusia akan menuai buah dari apa yang dia perbuat. Manusia akan menuai, dan tidak ada lagi yang namanya cobaan duniawi berupa umur manusia semakin bertambah. Di sana tidak ada lagi yang namanya umur. Di situ manusia akan mendapatkan buah dari apa yang dia perbuat. Dia akan panen. Jika apa yang dia tanam itu kebaikan, pada tahap yang kedua, maka di tahap ketiga ini dia akan mendapatkan buah yang baik. Jika tidak, ya dia akan mendapatkan azab. Tahap ketiga ini adalah tahap ruang tunggu, penantian. Dan tahap 3 ini ibaratnya tahap ruang tunggu, penantian. Menunggu apa? Menunggu tahap terakhir yang keempat, yaitu tahap kehidupan abadi. Disinilah manusia itu pulang ke kehidupan yang sebetulnya. Makanya di tahap keempat ini kerap kali Allah mengatakan wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian itu pulang. Inilah tahap keempat, manusia itu pulang. Makanya dunia ini diibaratkan seperti orang yang bepergian. Nanti pasti dia akan pulang. Diibaratkan orang yang nyebrang jalan. Nanti dia juga akan nyampe ke tujuan di seberang sana. Ini tahap keempat, tahap manusia pulang kepada Allah. Ini kehidupan yang abadi. Apakah dia dalam kepulangannya ini penuh dengan penghormatan dan kemuliaan, atau pulangnya dia dianggap manusia yang penuh dengan sampah dan kotoran yang harus dibersihkan dulu, atau dianggap masyarakat yang memang harus dibuang, nggak ada harganya, sehingga dia harus menempati tempat abadinya, neraka jahanam. Nah, bahasan inilah tahap ketiga dan keempat, inilah tahap manusia hidup di alam kubur. Lalu manusia akan pulang ke kehidupan yang sebetulnya,
Inilah yang disebut dengan nama hari akhir. Disebut al-akhir karena itu memang akhir dari perjalanan manusia. Ini disebut dengan hari akhir karena memang itu akhir dari perjalanan manusia. Kenapa permasalahan ini perlu dibahas? Karena pertama, kenapa masalah ini harus dibahas? Karena seseorang tidak dikatakan beriman sampai mempercayai adanya kehidupan itu. Adanya kehidupan barzakh, adanya kehidupan akhir dia nanti. Tidak dikatakan beriman kalau dia tidak percaya dengan semua itu. Umpama, jika ada seseorang mengatakan, nggak ada itu namanya alam kubur, nggak ada. Orang kalau sudah mati, ya mati aja. Seperti ungkapan orang kafir, innama hadhil hayatud dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru. Innama hadhil hayatud dunya. Jadi bukunya jangan dibaca dulu, taruh dulu. Innama hadhil hayatud dunya, kehidupan dunia ini hanya tak ubahnya hanyalah ada orang yang terlahir dan ada orang yang wafat. Dan kita tidak diwafatkan melainkan hanya karena perputaran waktu saja. Artinya mereka menolak adanya alam kubur dan mereka menolak adanya hari kebangkitan itu. Tahap yang keempat itu. Jika ada orang yang menolak adanya alam kubur, maka dia telah keluar dari Islam. Kalau dia orang Islam. Kalau dia orang kafir, ya memang dia aslinya orang kafir. Jadi nggak percaya dengan adanya alam kubur. Jika dia Islam, maka dia keluar murtad. Jika ada orang Islam yang tidak percaya dengan kehidupan di tahap yang keempat, di mana manusia akan dikembalikan kepada Allah, maka dia pun bukan orang Islam. Dan dia murtad. Sehingga tidak dikatakan dia sebagai orang Islam dan orang beriman sampai dia mengimani kehidupan ini. Yang kedua, beriman dengan hari akhir ini mendorong seseorang untuk beramal saleh. Makanya kerap kali dan banyak ayat hadis dikaitkan amalan soleh itu dengan iman dengan hari akhir. Jadi orang yang beriman dengan alam kubur, iman dengan hari di mana dia akan kembali kepada Allah, pasti dia akan sibuk untuk beramal untuk hari itu. Rasulullah SAW bersabda, Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajiz man adba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang pandai itu adalah seorang yang senantiasa introspeksi diri. Dan dia akan beramal, berbuat untuk hari di mana dia akan masuk pada tahap kedua itu, pada tahap ketiga itu. Dan dia akan beramal untuk hari di mana dia akan bertemu dengan Allah. Inilah orang yang pandai. Dia berpikir sekarang, berbuat sekarang, untuk hari di mana dia nanti masuk pada tahap ketiga. Tahap alam barzakh. Masuk tahap keempat, ketika dia bertemu di hadapan Allah. Di sana Allah akan meminta haknya. Madza amilta fiha? Saya kasih kamu di dunia banyak kenikmatan. Apa yang kamu lakukan atas nikmat yang saya kasih? Allah minta laporannya. Saya kasih kamu tubuh yang sehat. Saya kasih kamu kekayaan dunia.
saya kasih kamu kenikmatan dunia, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu perbuat? Mana? Take and give, timbal balik, mana? Makanya orang yang pandai, orang yang cerdas, dia akan berbuat sekarang agar dia bisa mengambil buahnya nanti. Wal ajiz, orang yang lemah, orang yang jahil, bodoh, orang yang memperturutkan hawa nafsu, dan dia memiliki angan-angan yang panjang terhadap kehidupan dunia. Dia hanya memperturutkan hawa nafsunya saja, mengikuti apa yang dia inginkan oleh nafsunya, jiwanya. Dan itu, keinginan itu senantiasa dan selalu keluar dari aturan Allah. Makanya disebut dengan hawa nafsu. Karena dia keinginan-keinginan yang keluar dari aturan Allah dan Rasulnya. Manusia yang lemah dan manusia yang jahil adalah orang yang memperturutkan hawa nafsu. Dan tamanna 'alallahi amani. Angan-angannya itu tinggi terhadap dunia. Artinya dia hanya sibuk dengan kekayaan duniawi, kenikmatan duniawi, dia melupakan tahap yang ketiga dan kedua. Inilah faedah besar yang dua, kenapa kita harus belajar dan banyak mempelajari kehidupan di alam akhir, agar menjadi semangat bagi kita untuk beramal saleh. Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah atas diri kalian mengingat hadim, pengrusak al-ladzat, kenikmatan-kenikmatan itu. Perbanyak kalian untuk mengingat sesuatu yang bisa merusak kenikmatan kalian. Apa itu? Kematian. Karena kematian menjadikan manusia tak nikmat dengan dunia. Mengingat kematian menjadikan manusia bersemangat untuk beramal saleh. Jadi ingat mati. Coba bayangin, andai di pintu keluar itu ada malaikat maut. Yang mau keluar, setor sama malaikat. Kira-kira apa yang kita siapkan ketika kita berada di dalam sebelum kita keluar pintu? Hah? Sama pula ketika si fulan mau masuk ruang wawancara, disitulah dia akan diterima sebagai karyawan dengan gaji gede. Kira-kira apa yang dia persiapkan sebelum memasuki ruangan itu? Begitulah kata Rasulullah SAW, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian. Agar apa? Semangat beramal. Yang ketiga, kenapa harus membahas ini? Agar kita tidak terjebak dalam gemerlapnya dunia. Dunia ini tak ubahnya hanyalah kerupuk yang hanya rame dan berisik sesaat. Mobil yang kita pakai dengan kaleng kerupuk itu sama. Saya masuk satu pabrik yang gak usah saya sebutin mereknya karena lagi di syuting. Saya masuk satu pabrik. Ini pabrik pembuatan mobil. Karena saya mau ngisi pengajian, jadi saya boleh masuk. Driver saya nggak boleh masuk waktu itu. Karena dia driver. Saya boleh masuk. Ini dapurnya ini. Saya masuk, memang itu dalam dapurnya. Saya nanya, "Mas, ini kaleng-kaleng ini apaan?" "Ya Ustadz, kaleng." "Ya ini bahan buat mobil Ustadz." Saya pegang, saya geprek, ketok.
Loh kalau begini mas, apa bedanya sama kaleng kerupuk? Ketebalannya kok sama kaleng kerupuk? Itulah yang terjadi jemaah. Bangga dengan mobil yang kita pakai, itu sebetulnya tak ubahnya bahan bakunya adalah kaleng kerupuk. Kata manajernya, Ustadz jangan diceritain di pengajian. Ini serius, saya nggak bercanda. Ya, jangan diceritain di pengajian dulu Ustadz. Kaleng kerupuk jemaah. Itulah dunia. Ya, wa ma tamatta'u illa qalila. Manusia tidak akan menikmati dunia kecuali hanya kecil. Mata'un ghurur, kenikmatan yang menipu. Perempuan cantik, cantik itu di saat dia pertama ngeliat, pertama menikah. Kalau sudah lama menikah, gimana? Disitulah ujiannya. Ganteng itu juga pertama ngeliat, sama. Begitulah dunia. Enaknya itu cuma sesaat. Ya, enaknya sesaat. Ketika kita mempelajari kehidupan akhir, kita akan sadar bahwa dunia ini memang benar kata Allah. Apa itu? Mata'un ghurur, kenikmatan yang menipu. Inilah faedah besar dari belajar iman dengan hari akhir. Yang pertama adalah ini iman. Ini iman. Kalau enggak jadi beriman, jadi orang kafir. Ini amal kita, ini semangat. Makanya kata para ulama salaf dulu, kita dulu kalau malas mulai turun semangat beribadah, perginya ke kuburan. Kalau udah mulai malas beramal, mulai kendor, perginya ke kuburan. Biar apa? Semangat lagi. Semangat lagi. Mulai gemar ke salon, antrin ke kuburan mas istri. Biar gak seneng ke salon dia. Jadi begitu para ulama salaf. Semangat dia. Jadi sadar dunia ini hanyalah kenikmatan yang menipu. Melupakan alam akhir, melupakan kematian, berarti kebinasaan. Melupakan alam akhir, berarti kebinasaan. Ingat kematian, menjadikan dia ini dunia memiliki sifat apa? Pertama, dia akan rajin bertaubat. Dan para ulama salaf, orang yang ingat hari akhir, pertama, dia akan setiap hari itu taubat. Karena taubat itu seperti darah yang mengalir dari tubuh kita ini. Darah itu terus ngalir, berarti kita hidup. Itulah taubat. Kalau darah kita berhenti, berarti mati kita. Berarti kalau kita berhenti dari taubat, berarti binasa. Orang yang ingat hari akhir, dia akan taubat terus. Ya. Yang kedua, dia akan qanaa'ah bil qalil. Dia akan merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Ya. Qanaa'ah bil qalil. Dia mencukup dengan apa yang dimiliki, yang ada pada dirinya. Kalau lebih, ya dia tidak akan berlebihan, tapi dia akan berbagi dengan yang lain. Tiga, dia tidak akan memperturutkan hawa nafsu yang tadi. Jadi inilah sebagai pengantar manfaat, keutamaan
kita mempelajari hari akhir ini, tidak terjebak dengan gemerlapnya dunia, tidak terjebak dengan hawa nafsu, tetapi kita akan konsisten dengan jalur dan aturan syariat. Banyak orang berebut dunia, memperebutkan dunia, sampai kepengurusan DKM masjid juga jadi rebutan. Ya. Apa yang mau dia cari? Kalau Anda hanya mencari nama baik, kata orang Surabaya, pentas, ambil itu. Saya nggak butuh. Saya cuma mau butuh sholat berjamaah saja. Ini fenomena ini. Apa yang diinginkan manusia? Ya. Kalau dia tidak ingat hari akhir, maka hatinya rusak. Ya. Hatinya rusak. Keinginannya semua hanya dunia. Keinginannya cuma dunia aja. Tidak ada yang lain. Ketika keinginan dunianya diusik oleh orang, maka akan muncul seperti yang Allah firmankan, wailul likulli humazatin lumas. Dia akan menjadi manusia-manusia pencela dan pengumpat. Mulutnya jadi ember, kata orang. Mulutnya jadi suka mencela dan mengumpat orang. Kenapa? Karena di benak dia alladzi jama'a malan wa 'addada. Karena benaknya dia hanya ada satu. Apa itu? Al-fulus. Mafi fulus, gue celak lu, gue habisin kamu. Dia mau. Ya, silahkan. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim mengutip ungkapan para ulama salaf, berterima kasihlah kepada orang-orang yang mencela Anda, karena dia telah memberikan banyak hadiah dan kebaikan terhadap diri Anda. Untuk itu, berilah hadiah kepada orang yang mencela Anda itu, karena kebaikan dia terhadap diri Anda. Waduh, jamaah. Luar biasa ini. Kalau buat kita, angel, ulang ajar, masa dia yang mencela kok. Itulah mereka, hatinya itu yang diinginkan hanya akhirat nanti. Oke, kita masuk pada pembahasannya. Iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat, di mana manusia akan dibangkitkan untuk perhitungan amal dan diberi balasan. Berarti hari akhir ini ada dua komponen. Al-qiyamah sama al-ba'tsu lil hisab. Jadi hari akhir itu ada dua komponen. Al-qiyamah yaitu apa? Kiamat. Kiamat itu apa? Kiamat itu berakhirnya kehidupan dunia. Kiamat berarti berakhirnya kehidupan dunia. Ini yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Mata saat, kapan kiamat itu terjadi? Kapan dunia ini berakhir? Rasulullah SAW menjawab, yang ditanya, yaitu Rasulullah SAW, tidak lebih tahu dari yang nanya. Kalau bahasa kita, kamu aja nggak tahu Jibril, apalagi saya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan itu terjadi? Allah pun menjawab, ya, qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakan, kapan kiamat itu terjadi hanya Allah yang tahu. Jadi hari akhir itu bicara tentang al-qiyamah, kiamat. Yaitu hari di mana kehidupan dunia ini berakhir, sudah semua selesai.
Yauma natwi samaa ka tayyis sijil lil kutub. Hari itu langit ini dilipat sebagaimana lembaran-lembaran buku ini dilipat. Bumi selesai kelar. Sudah ceritanya tidak ada lagi. Bumi ini tidak ada, dunia tidak ada. Tapi ada nggak tanda-tandanya? Ada. Para ulama menyebutkan berdasarkan ayat-ayat dan hadis, tanda kiamat itu ada dua. Tanda asyratus sa'ah as-sughra, tanda kiamat kecil. Dan yang kedua, asyratus sa'ah al-kubra, tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil itu muncul dimulai dari diutusnya Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan Rasul. Jadi tanda kiamat kecil itu ada sejak diutusnya Muhammad bin Abdullah jadi Nabi dan Rasul. Bu'istu ana wasa'atu kahatain. Saya diutus oleh Allah sedangkan kiamat itu kayak begini. Lalu jarinya beliau begini, kayak begini. Kayak begini sudah. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda kiamat yang banyak sekali. Dan semua tanda-tanda kiamat yang kecil yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu semuanya sudah terjadi. Semuanya sudah ada. Semua ada. Bahkan nanti Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, di antara tanda kiamat itu adalah umat Islam, kehidupan umat Islam akan dikuasai oleh satu kaum di mana wajah mereka itu rata. Berkulit putih, wajahnya rata, matanya sipit, kulitnya putih. Kata Rasulullah SAW. Umat Islam hidupnya dikuasai oleh kaum itu. Ya. Itu disebutkan sama Rasulullah SAW dalam hadis. Disebutkan pula dalam hadis sahih, nanti ketika hari kiamat itu semakin dekat, polisi itu banyak. Tapi banyak dari mereka yang tak berfungsi. Ya. Mohon maaf, pensiunan. Polisi itu banyak, militer banyak, tapi nggak fungsi, kata Rasulullah SAW. Itu tanda kiamat katanya. Banyak-banyak sekali. Tentang perempuan, tentang amanah, macam-macam. Semua tanda kiamat kecil ini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai mukjizat beliau dan semua sudah terjadi. Kiamat tanda yang kedua adalah tanda kiamat besar. La taqumu sa'atu hatta tarawna 10 ayat. Kiamat ini tidak terjadi. Dunia ini tidak akan hancur sampai kalian melihat 10 tanda. Nah, itulah tanda-tanda kiamat besar. Artinya apa? Sudah nggak ada tobat. Karena mataharinya sudah terbit kebalik. Ya, ada muncul Dajjal, Nabi Isa turun, Imam Mahdi muncul, dan sebagainya. Ada 10 tanda. Itu tanda kiamat besar. Dan saat itu nanti manusia, tidak ada manusia miskin. Allah bikin manusia semua kaya. Nggak ada ojek online, nggak ada. Nggak ada pemungut sampah. Itu kiamat gitu. Sudah. Ini tanda kiamat besar. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kiamat itu, ketika kiamat terjadi, tidak ada orang beriman yang hidup saat itu. Yang ada hanyalah orang kafir dan bajingan. Orang berimannya diwafatkan semua. Karena itu hari paling jahat dalam kehidupan dunia. Ini tanda-tandanya. Ketika kiamatnya terjadi, Rasulullah SAW mengatakan,
siapa yang ingin melihat hari kiamat seperti dia melihat dengan mata kepalanya, kalian pelajari surat At-Takwir, Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. Itulah nanti kiamat itu kayak gitu. Siapa yang ingin melihat hari kiamat itu kayak apa nanti terjadi, kalian pelajari surat At-Takwir, Al-Infitar, sama Al-Insyiqaq. Saya punya penjelasannya ketiga surat ini di YouTube ada. Silahkan didengerin di rumah, nanti kayak apa itu kiamat terjadi. Nah, ini yang dimaksud dengan hari akhir itu kiamat. Kemudian yang kedua, kata beliau di sini, kiamat itu adalah dibangkitkan untuk perhitungan amal dan diberi balasan. Jadi kiamat itu manusia bangkit dari kubur. Jadi pindah ke tahap yang keberapa? Keempat. Pindah ke tahap yang 4. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Jadi ketika kematian tiba, orang kafir itu mengatakan, balikin aku ke dunia. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nggak mungkin balik ke tahap kedua dunia, karena dia sudah masuk ke tahap ketiga. Sampai kapan tahap ketiga ini? Ila yaumi yub'atsun, sampai di mana dia dibangkitkan oleh Allah dari kubur. Ini di surat Al-Mu'minun. Jadi ini kiamat, bangkit dari kubur. Untuk apa dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya? Lil hisab wal jaza, untuk hari hisab, perhitungan amal. Disitulah kehidupan yang hakiki, yang sebetulnya surga atau neraka. Dinamakan hari akhir karena tidak ada hari lagi setelahnya. Sudah tidak ada, sudah. Itu kehidupan abadi, di mana para penghuni surga tetap tinggal di tempat-tempat tinggal mereka, dan para penghuni neraka juga akan tetap tinggal di tempat-tempat tinggal mereka. Kenapa disebut hari akhir? Karena itu yang terakhir. Yang menghuni surga, dia akan kekal di surga. Yang menghuni neraka, dia akan tinggal di neraka. Tapi penghuni neraka tidak semua yang kekal di neraka. Ada mereka yang tinggal di neraka hanya beberapa saat. Lalu dia akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Itulah kehidupan abadi dia. Makanya ada hadis panjang kisah tentang seorang laki-laki yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Itu ada hadisnya. Panjang hadis. Ini luar biasa jemaah. Jadi itulah kehidupan akhir. Ada mereka yang surga menjadi tempat terakhir dia, itu adalah abadi. Ada yang neraka kekal dia di situ, ya sudah dia kekal dalam azab. Sampai kapan? Kekal abadi di azab. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka hidup enggak, mati enggak. Tapi fi azabin daim. Dia akan berada dalam azab kekal selama-lamanya. Loh, kalau cerita gini nggak nafsu makan, jemaah. Subhanallah. Inilah bicara hari akhir. Iman kepada hari akhir meliputi 3 perkara. Pertama, beriman akan adanya kebangkitan. Apa itu kebangkitan? Yaitu dihidupkannya kembali orang-orang yang sudah mati. Ketika sangkakala yang kedua ditiup, maka manusia akan bangkit menghadap Tuhan semesta alam
dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak menutup diri dari pakaiannya, serta tidak dikhitan. Hari kebangkitan dimulai dari mana? Hari kebangkitan dimulai dari ditiupkannya sangkakala yang kedua. Karena tiupan yang pertama, ini para ulama yang mengatakan bahwa tiupan sangkakala itu cuma 2 kali. Sebetulnya sama aja, antara yang mengatakan 2 dengan yang 3 itu sama. Cuman beda rincian. Tiupan sangkakala yang pertama itu adalah hancurnya manusia, hancurnya alam semesta, termasuk binasanya manusia yang hidup saat itu. Kalau yang mengatakan 3, berarti yang pertama adalah binasanya manusia. Berarti yang kedua hancurnya alam. Sama aja kan. Jadi yang pertama binasanya semua manusia yang hidup di saat itu dan hancurnya alam semesta ini sudah. Idza syamsu kuwirat, terus wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat, yaitu yang di surat Takwir itu. Ya. Itu yang di surat Takwir itu. Silakan dibaca. Hancurnya alam semesta sudah. Kemudian setelah itu yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Lalu setelah itu yang muncul adalah bumi, bukan bumi yang kita injak. Dan yang muncul langit, bukan langit yang kita lihat. Yauma tubaddalul ard, hari itu buminya diganti sama Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Saat itu bumi itu datar. Seperti ini. Datar. Kalau sekarang bumi itu bulat. Kalau nanti bumi itu datar, diganti sama Allah buminya. Sudah. Kapan? Itulah manusia dibangkitkan dari kubur. Yaitu ketika di tiup yang kedua. Wa alqat ma fiha wa takhallat, bumi yang ini mengeluarkan isinya semuanya, berarti terus langsung ganti. Seperti apa Ustaz prosesnya? Wallahu a'lam. Manusia bangkit dari kuburnya. Buminya sudah datar. Mau mati di kubur normal, mau matinya tenggelam, mau matinya di cabik-cabik binatang, mau mati model apapun, Allah akan bangkitkan semuanya. Mau dimutilasi, dipisah-pisah tubuhnya, Allah bangkitkan semuanya. Karena membangkitkan manusia dari kubur itu jauh lebih mudah daripada menciptakan dari awal. Ya. Mudah kata Allah. Itulah kebangkitan manusia dari kubur. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a. Manusia akan keluar dari kuburnya itu barengan. Dalam menit yang sama, detik yang sama. Keluar dari kuburnya bareng-bareng. Semua. Mau dikubur dimanapun keluarnya sama bareng. Itulah hari al-ba'tsu. Keluarnya dalam kondisi apa? Telanjang. Dan semua berada dalam umur yang sama. Tidak ada lagi, oh ini wafatnya masih bayi, oh ini wafatnya umur 100 tahun. Tidak ada. Semua umur sama. Walaupun para ulama membahas kisaran umurnya berapa. Ya kan? Tapi yang jelas umur mereka itu sama semua. Umur anak enggak, umur tua enggak, umur dewasa lah.
bangkit dalam umur yang sama. Terus dalam kondisi telanjang seperti waktu dilahirkan. Nggak ada pakaian, nggak ada. Nggak ada pakaian, nggak ada alas kaki. Dan nggak disunat. Ya namanya baru lahir, nggak disunat. Aisyah sampai nanya, ya Rasulullah, nanti satu sama lain bisa ngintip dong. Rasulullah SAW menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, urusan hari itu sangat menakutkan. Manusia sudah nggak peduli dengan itu semua. Sangat-sangat menakutkan. Manusia bangkit dari kubur dengan telanjang, nggak disunat, masing-masing sendiri, nggak ada lagi ayah, nggak ada lagi ibu, nggak ada lagi anak, nggak ada lagi pengawal, nggak ada lagi teman, tidak ada. Semua masing-masing. Manusia saat itu keluar dari kuburnya seperti belalang. Kebingungan mereka. Inilah kondisi manusia bangkit dari kubur. Allah berfirman, di sini sebutkan beberapa ayatnya. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Lihat, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Tuh. Penciptaan pertama dulu gimana? Ya, nggak pakai baju. Nggak ada sendal, nggak disunat, begitulah. Tapi semua nggak bayi. Umurnya sama. Suatu janji yang pasti kami tepati, kata Allah. Wa'dan 'alaina. Ini janji, pasti terjadi. Nggak perlu diragukan. Ini yakin terjadi. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Wa'dan 'alaina. Inna kunna fa'ilin. Pasti kami lakukan. Berarti wajib kita membenarkan dan yakin bahwa hari manusia bangkit dari kubur itu pasti terjadi. Makanya kebangkitan kembali merupakan satu yang hak yang telah jelas kebenarannya. Di ayat yang lain, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian setelah itu, sesungguhnya kalian pasti mati, yaitu kehidupan dunia, kalian akan mati dari kehidupan dunia. Kemudian kalian akan dibangkitkan dari kubur kembali pada hari kiamat nanti. Bangkit dari kuburnya. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan ghurlan. Hadis yang lain, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan huratan ghurlan. Manusia yuhsyar, bangkit dari kubur, kemudian manusia akan digiring ke arah satu titik, namanya yuhsyar, hasyar. Manusia akan digiring ke satu titik, satu tempat. Nah, tempat di mana manusia semua dikumpulkan, baik mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, semuanya bangkit dari kubur di detik yang sama, lalu digiring oleh Allah untuk berada di satu tempat yang sama. Semua manusia dari Adam sampai manusia yang terakhir. Manusia yang terakhir adalah laki-laki yang mengembala kambing di sebuah padang pasir. Ini manusia yang terakhir. Semuanya digiring untuk berada di satu tempat. Tempat inilah yang dikenal dengan istilah mahsyar. Ini tempat terakhir manusia dikumpulin nanti di situ sama Allah. Di situ manusia telanjang, umurnya sama, telanjang, nggak pakai sendal, nggak disunat. Itu kondisi manusia. Dan semua umat Islam percaya bahwa itu akan terjadi. Kenapa? Karena memang ayat-ayat Al-Quran yang cerita tentang ini banyak. Hadis-hadis yang sahih yang bercerita tentang ini sangat banyak. Sehingga menghasilkan apa? Yakin.
Yakin itu tingkatan kebenaran yang paling tinggi, jemaah. Menghasilkan keyakinan. Sehingga siapapun orangnya yang tidak percaya dengan hal ini, maka dia murtad, jadi orang kafir. Dia akan murtad, keluar dari Islam. Ya, seperti ungkapan orang-orang liberalis itu dalam tulisannya, tokohnya ya Ulil Absar, dia nulis dalam tulisannya, saya baca sendiri, bahwa umat Islam masih percaya dengan cerita-cerita mitos bahwa manusia akan dibangkitkan dari kubur, kemudian dia begini, melewati jembatan, ada surga dan neraka. Kata dia cerita mitos. Dia nggak percaya dengan Quran. Siapapun orangnya yang tidak percaya dengan apa yang telah Allah sebutkan di dalam ayat yang banyak sekali, hadis yang banyak sekali itu, nggak percaya tentang hal ini, padahal ini menghasilkan apa? Yakin, maka dia murtad. Ya, siapapun dia. Ya. Coba lihat di surat Al-Mu'minun. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ini bantahan mereka yang nggak percaya. Apakah kalian itu mengira bahwa kami menciptakan kalian cuma main-main saja? Kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian untuk main-main saja? Dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah ciptakan kalian hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan duniawi saja. Allah ciptakan kalian hanya sekedar untuk memenuhi perut kalian saja. Allah ciptakan kalian hanya untuk memenuhi syahwat biologis kalian saja. Allah ciptakan hanya untuk memperkaya kehidupan dunia, tanpa perintah, tanpa larangan, hidup semau gue, terserah lo. Abasan wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian itu nanti tidak akan kembali kepada Allah. Ini bukan kalimat tanya, tapi ini adalah ancaman. Siapa yang memiliki keyakinan ini, maka dia orang kafir. Allah akan azab dia. Lihatlah ini jemaah. Allah juga berfirman, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Lihat, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau, wahai Muhammad, untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Yang menurunkan Al-Quran, yang mewajibkan kita untuk mengamalkan Al-Quran, mentaati Rasulullah SAW, dialah zat yang akan mengembalikan kita untuk bertemu menghadapnya. Zat yang mewajibkan kita untuk sholat, zat yang mewajibkan kita untuk zakat, mewajibkan kita puasa, haji, zat yang mewajibkan kita untuk belajar, untuk mengamalkan Quran, mengamalkan petunjuk Rasulullah SAW. Dialah yang akan mewafatkan kita, dan dia yang akan mengembalikan kita untuk menghadap dan bertemu dengan zat itu sebagai bentuk pembalasan dan hisabnya. Zat inilah yang akan mengembalikan kita, zat yang ngasih makan kita sekarang. Inilah jemaah yang menyuruh kita untuk sholat. Dialah yang akan mengembalikan kita nanti di akhir akhirat. Yang menyuruh kita untuk zakat, puasa, haji, ketaatan-ketaatan, kewajiban-kewajiban lain.
Dialah yang akan membangkitkan kita dari kubur dan akan mengajak kita untuk bertemu satu demi satu di hari kiamat nanti. Ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada satu orang pun dalam kehidupan dunia ini pasti nanti akan berhadapan dengan Allah dan diajak bicara satu demi satu. Mulai dari Nabi Adam, mereka banyak yang tidak percaya. Nggak mungkin, butuh berapa lama? Dia menyamakan Allah dengan manusia. Kalau interview nggak kuat banyak-banyak. Dia menyamakan Allah dengan manusia. Jadi ini adalah bantahan para jemaah kepada mereka yang nggak percaya dengan hari Al-Ba'ts. Padahal Al-Ba'ts itu terjadi. Allah sudah buktikan bahwa hari kebangkitan itu terjadi. Pernah terjadi. Yaitu pada kisah siapa? Kisah Nabi Uzair. Di mana Nabi Uzair pergi ke satu desa. Lalu Uzair melihat desa ini mati. Lalu Uzair mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan desa ini? Fa'amatahu Allahu mi'ata 'am. Lalu justru Allah mewafatkan Uzair 100 tahun lamanya. 100 tahun lamanya. Setelah genap 100 tahun, summa ba'atha. Lalu Allah hidupkan kembali Uzair. Lalu Allah mengatakan, coba lihat keledai yang dulu kamu pakai, yang kamu kendarai jadi tulang belulang. Coba lihat. Tulang belulang yang berserakan itu tiba-tiba membentuk keledai kembali. Tulang-tulangnya berjalan sendiri, membentuk keledai kembali. Tsumma naksuha lahma. Setelah terbentuk, Allah ciptakan dagingnya lagi. Setelah dagingnya, Allah kasih kulitnya lagi, Allah kasih nyawa lagi, hidup kembali itu keledai. Di depan matanya Uzair. Subhanallah, Maha Kuasa Allah. Ibnu Katsir mengatakan, perkiraan usia Uzair saat itu adalah 30 tahun. Waktu Allah wafatkan, usia Uzair itu 30 tahunan. Dan ketika Uzair umur 30 tahunan itu, Uzair punya anak. Jadi ketika Uzair balik ke kampung halaman, dengan usia 30-an tahun, sedangkan anaknya Uzair sudah berumur 100 tahun lebih. Jadi anaknya Uzair sudah berumur 100 tahun lebih. Jadi Allah tunjukkan bahwa hari kebangkitan itu pernah dilakukan sama Allah pada kisah Uzair. Jadi memang itu terjadi, jemaah. Kisah Nabi Isa yang disuruh menyembelih burung, lalu tubuhnya disuruh mutilasi, suruh naruh sebagian gunung sono, apa yang terjadi? Ya'tina kasa'ya. Nanti tulang-tulang ini akan datang ke kamu membentuk burung lagi. Begitu Al-Ba'ts itu terjadi. Di zaman para nabi dan rasul terdahulu. Inilah namanya hari kiamat. Jadi ketika manusia bangkit, dia akan di mahsyar dalam kondisi telanjang, gak sunat. Terus apalagi yang terjadi setelah itu? Tatnu syamsu qadra milin aw milain.
Matahari saat itu berjarak 1 mil atau 2 mil. 1 mil itu berapa? Siapa yang bilang? Enggak, Pak. Al-mil, para ulama hadis itu, para ulama dulu berbeda pendapat. Makna mil itu apa? Pendapat pertama, ulama mengatakan al-mil itu seukuran alis ini. Ini mil namanya jemaah. Dari sini ke sini itu al-mil. Makanya saya bilang, siapa yang bilang al-mil itu jarak? Al-mil itu ini. Antara ini sampai ke sini, ini al-mil. Jadi kalau sesuai itu, berarti matahari cuma sejari. Pendapat yang kedua, al-mil itu jarak yang Bapak bilang tadi itu. Jarak, mil, 1 mil. Ala kulli hal, yang jelas, mana yang benar, wallahu alam. Yang jelas, matahari itu super dekat dengan kepala manusia. Mungkin orang akan bertanya, loh matahari aja kalau lapisan ozon ini bocor bisa kebakar. Jangankan kalau kebuka lapisannya, kebakar. Ya. Loh kedekat begini nggak mungkin lah. Jawabannya, dalil-dalil ayat-ayat hadis yang sahih menjelaskan bahwa manusia akan berada di situ 500 tahun lamanya. Kan gitu kan? Berarti kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, Allah kasih manusia saat itu kekuatan super yang tidak pernah ada dalam diri manusia ketika di dunia. Apa kekuatan supernya? Satu, manusia tidak terbakar dengan sinar matahari itu. Dua, manusia dikasih kekuatan berdiri sepanjang itu. Itu berdiri jemaah. Berdiri jemaah, berdiri. Siapa yang bisa mencegah sinar matahari dan keringat manusia? Panas-panas, kebakar enggak. Allah kasih kekuatan tubuhnya. Terus keringat manusia, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya, sesuai dengan amalnya. Ada manusia yang keringatnya, kata Rasulullah SAW, hanya setelapak kakinya. Mata kakinya, ada yang sebetis, lutut, ada yang sepinggang, ada yang seleher. Ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Yang membedakan apa? Amalnya. Ada seorang jamaah saya nanya, Ustadz, andai si fulan keringatnya sampai lutut atau mata kaki, sebelahnya tenggelam, lo kok bisa? Emang ente kira ini bidara Cina apa? Kampung Melayu apa banjir? Saya bilang, ini bukan dunia. Anda jangan menyamakan kehidupan dunia dengan alam akhirat. Jangan. Ini sudah tidak ada lagi cerita yang namanya apa? Dunia itu tidak ada ceritanya. Ya, nggak ada cerita dunia. Siapa yang nyelamatin jamaah? Itu yang disebutkan di surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Lihat jemaah. Manusia akan lari sendiri-sendiri, nggak ngurusin. Siapa? Ibunya. Oh ini ibu saya, ini bapak saya, ini suami saya, ini istri saya, nggak ada. Sudah. Ini anak saya, nggak ada. Sendiri-sendiri. Masing-masing. Manusia punya urusan sendiri-sendiri.
Yauma la zilla illa zillu. Tidak ada yang bisa melindungi manusia hari itu kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Allah. Tidak ada teman, tidak ada pelindung, tidak ada siapapun yang menolong dia, tidak ada. La ansaba yauma idzin. Hari itu tidak ada lagi keturunan-keturunan. Oh ini Raden, ini Habib, ini tidak ada. Bubar semua, tidak ada. Nggak ada, itu dahsyat. Hari yang paling menakutkan yang dialami manusia, itu hari mahsyar. Kalau kita sadar akan hal ini jamaah, paham ini semua, maka musibah apapun yang menimpa kita saat ini nggak ada artinya. Nanti ada bencana yang lebih dahsyat lagi. Apa itu? Bangkit dari kubur di mahsyar. Itu yang paling dahsyat manusia. Kok mikirin yang ini? Itu yang harus kita pikirin. Itu yang kita pikirin. Kok mikirin sekarang? Itulah al-ba'ats. Manusia bangkit dari kuburnya. Mau minta tolong mana? Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, aina mulukul ard. Kata Allah di saat itu, mana manusia-manusia yang sombong di dunia dulu? Mana yang sombong? Mana para penguasa-penguasa yang zalim? Mana semuanya? Mana? Mana orang yang sombong? Mana para penguasa? Mana? Tunjukkan kekuasaan Anda. Mana pengawal-pengawalmu? Mana? Bawa sini. Faliyad'u nadiya sanat'uz zabaniya. Panggil para teman-teman kamu semua hari itu. Saya, kata Allah, saya akan panggil malaikat penjaga neraka jahanam. Untuk nyeret kamu semua ke neraka jahanam. Kalau hari itu siapa yang menolong? Ada. Manusia ketakutan. Wujuhun yawma idzin musfirah, dhahikatum mustabshirah, wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatara. Tapi ada wajah-wajah yang sumringah, kata orang Jawa. Wajah-wajah mereka yang bahagia. Kalau di surat Al-Ghasyiyah, wujuhun yawma idzin na'imah. Wajah-wajah yang dipenuhi dengan nikmat, berseri-seri, bercahaya. Wajahnya itu bercahaya, berseri-seri dia. Ada manusia yang wajahnya tertunduk hina. Wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Wajah mereka tertunduk hina, dipenuhi dengan kehinaan-kehinaan. Ini adalah tanda-tandanya. Loh, kenapa senyum? Keringatnya dia pendek. Ada payung-payungnya dia. Dari sinar matahari itu ada payung-payungnya. Apa yang memayungi dia? Amal-amal soleh dia. Amalan-amalan soleh dia mayungi. Ya. Dia muna'am, dapat nikmat. Senyum wajahnya. Jadi yang menentukan semua itu apa? Iman, amal soleh. Nah, disinilah manusia nyari pertolongan. Pergi ke Nabi Adam. Nabi Adam bilang, saya maksiat. Pergi ke Nuh. Nabi Nuh bilang, enggak, saya nggak bisa. Pergi ke Ibrahim, nggak bisa. Pergi ke Musa, nggak bisa. Pergi ke Nabi Isa, nggak bisa. Nggak bisa. Pergilah kalian ke Muhammad, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Pergilah manusia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta apa? Minta tolong.
Lalu Rasulullah SAW menghadap Allah dengan bersujud. Kemudian Allah mengatakan, irfa' ra'sak ya Muhammad wa sa'tu'ta. Ini semua hadisnya di Bukhari. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Kamu minta apa saya kasih. Disitulah Rasulullah SAW minta izin kepada Allah. Untuk apa? Untuk dikasih kewenangan menolong umatnya. Disitulah yang namanya syafaat al-uzma. Syafaat Rasulullah SAW yang paling besar. Caranya bagaimana mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Bukan dengan keturunan. Oh, yang keturunan Habib pasti dapat syafaat. Enggak ada ceritanya. Yang dapat syafaat siapa? Iman, tauhid, amalan saleh, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah para jamaah perjalanan singkat kehidupan manusia. Kita masih pada perjalanan pertama di hari akhir. Masih panjang perjalanannya di hari akhir. Ya, nanti kita akan lanjutkan di minggu depan perjalanan selanjutnya setelah manusia dibangkitkan dari kubur, kemudian dikumpulkan di mahsyar. Setelah kumpul di mahsyar, apa yang terjadi setelah itu? Kita akan lanjutkan. Jadi kalau kita ngelihat ini aja nggak nafsu ya Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sangat kita khawatirkan tentang hadis Nabi yang dikatakan orang itu seolah-olah tinggal sehasta antara dia dengan surga. Tapi kok qadarullah bisa menjadi su'ul khotimah. Itu cara berlindung dari hal itu bagaimana? Sepertinya kayak kita di sini nih Pak, hanya udah dekat banget karena kita lagi bermajelis taklim, sepertinya kayak dekat kita masuk ke tadi. Habis itu mengatakan bisa menjadi su'ul khotimah. Mohon kekhawatiran saya ini bisa diberikan solusi. Terima kasih Jazakallah. Iya. Jadi Bapak beliau ini nanya hadis Nabi. Serem hadisnya ini memang. Innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah. Perhatikan, nanti aja air ya Mas. Insya Allah kebagian. Ya, insya Allah kebagian. Udah biarin aja dulu. Innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada seorang hamba, kata Rasulullah SAW, selama hidupnya, dia ini beramal dengan amalan penghuni surga. Coba bayangin, selama hidupnya, berapa? 50, 60, 70 tahun, dia beramal dengan amalan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibran, fa'amila bi'amali ahlin nar fadakhalan. Lalu ketika antara dia dengan kematian itu tersisa hanya sejengkal, jadi antara dia dengan kematian tersisa sejengkal, tiba-tiba dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Lalu dia wafat dengan amalan penghuni neraka, dia masuk neraka. Wa innar rajula wa innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli nar. Ada orang yang selama hidupnya beramal dengan amalan penghuni neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibra.
antara dia dengan kematian itu tersisa sejengkal, dia beramal dengan amalan penghuni surga. Akhirnya dia masuk surga. Kalau yang kedua ini mungkin kita pahami dengan gampang. Ada sebuah cerita yang pernah saya baca. Terjadi di kota Riyadh, pakai bahasa Arab sih memang saya baca. Tetangga saya, ringkas ceritanya, nggak pernah sholat seumur hidup. Seumur hidup nggak pernah sholat. Dinasehati sama teman akrabnya ini, sholat, nggak pernah mau. Hingga suatu hari dia ajak umroh lah. Tiba-tiba dia mau. Nggak pernah sholat. Tiba-tiba dia mau. Dia bilang, saya ini nggak pernah sholat. Saya nggak tahu tata cara sholat. Apalagi umrohnya nggak ngerti. Anak ajari nanti. Berangkatlah dia. Diajari dia sholat. Diajari dia umroh. Udah. Berapa hari dia sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Umroh. Hari itu dia pulang. Mobil disiapkan, udah mau pulang. Pakai jalan darat ceritanya. Dia bilang, izinkan aku sholat dulu 2 rakaat di Haram. Ya udah, diparkir lagi mobilnya, sholat dia 2 rakaat, akhirnya dia meninggal di dalam masjid. Saya pernah bimbing haji, ini pengalaman pribadi saya. Si bapak ini umurnya 7 bulan tahun, jamaah saya, haji. Ringkas cerita, ketika di Mina, bapak ini tekanan gula darahnya tinggi. Kita periksa, akhirnya gula darahnya 400. Terus kena serangan jantung, Pak. Alhasil, pihak rumah sakit Arab Saudi mengatakan tidak boleh gerak. Dia harus gerakannya pakai kursi roda semua, nggak boleh jalan. Udah, kita tunjuk 1 asisten. Kalau pembimbing, mama saya, jadi pembimbing haji gitu, saya punya asisten. Pasti. Saya bilang asisten saya, rawat dia. Apapun yang terjadi, urusin dia saja, jangan yang lain sudah. Kamu khusus di sini. Itu hak saya untuk ngatur. Sebagai pembimbing saya. Diurusilah dia, Pak, oleh 1 orang ini. Saya ingat waktu itu beliau Ustadz dari Padang. Akhirnya dia menemui saya, Ustadz, Bapak ini ternyata nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu. Nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu. Nah, diem kamu, nggak usah cerita, ajarin wudhu, ajarin sholat. Umurnya 70 tahun, haji Pak. Dan ini terjadi tahunnya di Mina. Diajarin wudhu, diajarin sholat. Pak, ini Bapak. Haji selesai, semua dengan pengawalan kursi roda. Di motel, ditaruh hotel persis di depan haram. Waktu itu hotelnya di Burj, di tower itu. Dia nggak boleh keluar dari kamar. Bapak ini. Jadi sholat, duduk kursinya di dalam kamar. Posisinya hotelnya hotel di haram. Anda tahu Bapak ini wafat persis setelah sholat zuhur di kursinya. Seumur hidupnya nggak tahu sholat. Jadi kesimpulannya apa? Jangan mencela dan menghina orang. Apapun yang kita lihat, oh ini dia preman, dia bajingan, kelas kakap, apa-apa, jangan dihina. Bisa jadi dia wafatnya husnul khatimah, kita nggak tahu. Paham? Nah, problemnya yang kedua, si fulan amal seumur hidupnya ini, amalan penghuni surga, last minute su'ul khotimah, kok bisa? Itu yang beliau tanyakan. Dijawab oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, penulis buku ini. Kalau kita lihat secara zahir, kok nggak masuk akal. Dia sudah istiqomah seumur hidup. Beliau menjawab, hadis ini ada jalur periwayatan lain. Sehingga jalur periwayatan lain itu memberi makna hadis ini. Apa itu jalur periwayatannya? Jalur periwayatan yang lain itu bunyinya apa? Innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli jannah fi ma yarahun nas. Orang ini beramal dengan amalan penghuni surga selama umurnya
ada tambahan redaksi di riwayat yang lain. Apa tambahan redaksinya? Menurut pandangan orang. Kelar jawaban. Jadi menurut pandangan orang, ini orang baik. Jadi yang menilai bahwa perbuatan dia itu baik siapa? Orang, Pak. Dan dia tetap dalam kondisi itu, ya dia su'ul khotimah. Berarti apa yang dia perbuat? Bisa jadi syirik. Orang menganggap itu ketaatan. Bid'ah. Seumur hidup perbuatannya syirik, seumur hidup bid'ah yang dia kerjain. Dia nganggap bid'ah yang dia perbuat ini ibadah yang mulia. Nyata tidak? Nyata. Syirik, bid'ah, dipiara, sampai mati, kata orang Jawa, Pak. Mati dia piara tuh syirik. Sampai mati itu bid'ah dia piara. Ya, biarin saya ngomong kenceng biar dengar yang lain, Pak. Ya. Dia piara itu, nggak taubat kepada Allah. Mati su'ul khatimah dengan membawa syirik dan bid'ahnya dia. Ini makna hadis ini. Dengan tambahan redaksinya itu tadi. Dan tambahan redaksi ini tambahan yang sahih. Ya. Kurang berapa? Ya, saya kira sampai di sini aja. Ya, silahkan menikmati hidangannya. Ya, jika ada kekurangan, mohon maaf. Ya, terima kasih kepada pemilik restoran Hadromiyah yang memberikan hidangannya. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ya, dan terima kasih kepada yang masak juga nasi kebulinya. Jazakumullah khairan. Semoga jadi amal saleh. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan dari hidangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.